Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang wabah virus zombie yang tiba-tiba menghancurkan seluruh kota Jepang. Di tengah wabah virus zombie tersebut, seorang pekerja kantoran mencoba bertahan hidup dari kejaran zombie, namun entah mengapa ia justru tidak takut sama sekali, melainkan ia malah terlihat sangat senang karena ia bisa melakukan apapun tanpa perlu bekerja lagi. Sejak saat itu, ia pun mulai mencatat apa saja hal-hal yang ingin ia lakukan, hingga akhirnya ia menyadari bahwa sahabatnya sedang terjebak di tengah wabah zombie. Lalu, apakah pria ini bisa menyelamatkan sahabatnya sambil bertahan dari wabah zombie? Wis rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika seorang pemuda bernama Tendo Akira tiba-tiba dikejar oleh ratusan zombie. Namun bukannya takut pada zombie tersebut, ia malah takut pada atasannya yang ada di kantor jika ia telat berangkat bekerja. Scene kemudian beralih ke 1 tahun yang lalu saat Akira baru saja lulus sebagai seorang sarjana. Ia terlihat sangat bersemangat dan juga bahagia karena hari itu merupakan hari pertama ia pergi bekerja di salah satu perusahaan industri komersial. Selama ini, Akira selalu bercita-cita untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan komersial agar ia bisa bertemu dengan banyak artis papan atas, yang mana hal itu membuat Akira merasa sangat beruntung karena ia akhirnya bisa mewujudkan cita-citanya itu. Di hari pertamanya bekerja, Akira pun disambut oleh Pak Bos serta ketua departemen bernama Kosugi. Bahkan ia juga sempat disambut oleh seorang wanita cantik bernama Otori yang bekerja sebagai seorang produser. Malamnya, saat Akira mengikuti acara makan malam bersama, ia pun berterima kasih pada semua orang yang ada di sana karena mereka mau menyambut dirinya dengan sangat baik. Namun ketika tiba waktunya pulang, tanpa disadari, tiba-tiba Kosugi mengatakan bahwa mereka masih memiliki pekerjaan, sehingga mereka pun terpaksa harus lembur untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Awalnya, Akira menganggap bahwa lembur di hari pertama merupakan hal yang wajar. Tetapi semakin lama ia bekerja di sana, Akira justru tak punya waktu untuk pulang ke rumah. Bahkan ia sering menginap di kantor bersama karyawan lain karena saking banyaknya pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Selain itu, si kepala departemen Kosugi juga sering memarahi Akira, padahal ia hanya ingin menanyakan sesuatu padanya, yang mana hal itu membuat Akira sadar bahwa ia ternyata bekerja di sebuah black company, alias perusahaan gelap yang sering mengeksploitasi karyawannya untuk bekerja secara terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat sama sekali. Akira kemudian menceritakan hal itu pada sahabat lamanya yang bernama Kencho, dan Kencho pun mengatakan bahwa Akira harus keluar dari pekerjaan tersebut agar ia bisa melakukan apapun yang ia mau tanpa harus terjebak oleh pekerjaan yang selalu membebani dirinya. Di sana, Kencho sempat mengatakan bahwa ia harus mendekati seorang model cantik yang merupakan putri dari rekan bisnisnya demi menaikkan reputasi, yang mana hal itu membuat Akira pun sangat iri hingga mereka akhirnya bertengkar. Singkat cerita, ketika Akira sedang melakukan pekerjaannya di lokasi syuting, Otori tiba-tiba datang menghampiri Akira sambil menanyakan apakah Akira baik-baik saja karena wajahnya terlihat sangat pucat seperti seorang zombie. Mendengar hal itu, Akira pun mengatakan bahwa ia kagum dengan sosok Otori yang selalu bekerja dengan sangat giat. Namun Otori justru mengatakan bahwa dirinya tidaklah sehebat seperti apa yang dipikirkan oleh Akira. Suatu hari, Kosugi yang kesal tiba-tiba mendatangi Akira sambil marah-marah karena Akira belum menyelesaikan pekerjaan yang ia berikan sebelumnya. Dan Akira pun tak punya pilihan lain selain mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut, meski dirinya sangat ingin keluar dari perusahaan seperti yang dikatakan oleh Kencho sebelumnya. Banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Akira membuat dirinya mulai terkena serangan mental. Bahkan ia sempat berpikir untuk melompat ke arah kereta yang sedang lewat, tetapi ia tak jadi melakukan hal itu karena ada sebuah pintu yang menghalanginya. Keesokan harinya, Akira yang sudah sangat lelah pun berharap ada sebuah meteor yang jatuh ke kota agar ia tak perlu lagi bekerja di perusahaan gelap itu. Namun sepertinya hal itu tak mungkin terjadi begitu saja. Lalu ketika Akira hendak berangkat ke kantor,
ia pun mencoba menyapa si kakek-kakek pemilik kos-kosan yang biasa berjaga di depan sana. Tetapi tanpa disadari, ternyata kakek-kakek itu kini sudah berubah menjadi zombie yang langsung mengejar Akira. Akira kemudian berusaha kabur dari serangan para zombie yang mulai berdatangan dari berbagai arah, hingga akhirnya ia berhasil melewati sebuah pagar besi yang menghalangi para zombie tersebut. Awalnya Akira merasa sangat ketakutan karena dunia ini telah hancur akibat wabah zombie yang menyebar ke seluruh kota. Namun tiba-tiba Akira menjadi sangat bersemangat ketika ia berpikir bahwa ia tak perlu lagi bekerja di perusahaan gelap yang selama ini telah merenggut kebebasannya. Di hari pertama sejak Akira tidak bekerja lagi, ia ingin memastikan keadaan Otori apakah ia berhasil menyelamatkan diri dari wabah zombie tersebut. Dan ketika Akira mencoba mengechatnya, Otori justru menyuruh Akira untuk segera datang ke apartemennya. Di sisi lain, sepasang suami istri terlihat sangat panik karena mereka yakin bahwa mereka tak mungkin bisa bertahan dari wabah zombie yang telah menghancurkan seluruh kota. Namun tanpa disadari, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran Akira yang saat itu mencoba menuruni gedung tersebut. Akira kemudian bertanya apakah suami istri itu ingin memesan sesuatu karena ia berencana pergi ke Alfamart terdekat. Dan pada akhirnya mereka berdua pun mengatakan bahwa mereka membutuhkan beberapa persediaan Indomie dan juga buah-buahan. Tanpa berlama-lama, Akira pun bergegas pergi ke tempat Otori dengan menggunakan sepeda ongkel miliknya. Tak peduli meski ia sempat dikejar oleh beberapa zombie yang ada di sekitar sana. Singkat cerita, setelah Akira tiba di apartemen Otori, ia langsung masuk ke dalam untuk memastikan apakah Otori masih hidup. Dan saat ia membuka pintu kamarnya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan Otori yang meminta Akira untuk menyelamatkannya. Karena di dalam sana juga ada si Pak Bos yang kini sudah berubah menjadi zombie. Akira kemudian mencoba melawan zombie tersebut, tetapi tampaknya zombie itu terlalu kuat, yang mana hal itu membuat Akira pun terpaksa harus mengeluarkan jurus American Football miliknya, hingga akhirnya ia berhasil mengalahkan zombie Pak Bos. Lalu saat Akira menyadari bahwa Otori juga mulai berubah menjadi zombie, ia pun langsung mengungkapkan seluruh perasaannya pada Otori dan ia juga berterima kasih padanya, karena Otori lah satu-satunya orang yang bisa membuat Akira bisa bertahan sejauh ini. Singkat cerita, ketika Akira hendak kembali ke atas gedung, betapa terkejut dirinya karena apartemen milik suami istri itu kini sudah hancur berantakan dan dipenuhi dengan darah, yang mana hal itu membuat Akira cukup sedih karena ia merasa kesepian. Tetapi untungnya ia masih mengingat kata-kata Otori yang menyuruh Akira untuk melakukan segala hal yang ia inginkan. Dan dari situlah Akira pun akhirnya memutuskan untuk menuliskan sebuah daftar berupa 100 hal yang ingin ia lakukan sebelum menjadi zombie, seperti kencan bersama pramugari, menaiki moge, mewarnai rambut, dan masih banyak lainnya. Keesokan harinya, Akira pun mulai mewujudkan seluruh daftar yang sudah ia tulis sebelumnya, dimulai dengan membersihkan kamar dan juga membaca komik. Lalu ia pergi ke Indomaret untuk berbelanja tanpa perlu melihat label harga, dan ia pun melakukan semua itu dengan sangat bahagia karena ia tak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Di hari ketiga, ketika Akira sedang melakukan camping di atas gedung, Akira menyadari bahwa ia belum membeli persediaan bumbu barbeque sama sekali, sehingga ia pun memutuskan untuk mengunjungi Indomaret terdekat untuk membeli bahan-bahan itu terlebih dahulu. Di sana ia sempat diserang oleh seorang wanita yang mengira bahwa Akira merupakan salah satu zombie. Namun setelah Akira meyakinkan bahwa dirinya adalah manusia, si wanita akhirnya mau membuka helm miliknya, yang mana hal itu membuat hati Akira langsung jedak-jeduk melihat kecantikan wanita bernama Shizuka tersebut. Tak lama kemudian, saat salah satu zombie tiba-tiba masuk ke dalam Indomaret, Shizuka pun langsung menunjukkan kemampuan bela diri miliknya. Bahkan ia juga memiliki beberapa benda unik yang bisa ia pakai untuk memancing perhatian para zombie. Setelah melihat keahlian Shizuka,
Akira yang selama ini sudah lama menjomblo pun sempat tertarik dan mengajak Shizuka untuk datang ke tempatnya. Tetapi Shizuka malah memarahi Akira karena ia sangatlah ceroboh dan Shizuka pun langsung pergi dari sana. Lalu ketika Akira sudah di rumah, ia pun mulai merasa kesepian lagi, yang mana itu membuat dirinya kembali mengingat sahabatnya si Kencho, yang dulu pernah menjadi rekan satu timnya saat ia masih bermain rugby di kejuaraan antar universitas. Meski Kencho merupakan seorang playboy, ia merupakan satu-satunya orang yang selalu peduli pada Akira selama ia masih bekerja di perusahaan gelap tersebut, dan karena Akira saat itu sedang gabut, ia akhirnya memutuskan untuk menghubungi Kencho, berharap ia masih bisa bertahan hidup dari wabah zombie yang telah menghancurkan seluruh kota. Untungnya Kencho ternyata masih hidup, namun tampaknya ia cukup kesulitan karena ia sekarang sedang terjebak di sebuah hotel bersama salah satu wanita yang sudah berubah menjadi zombie, dan di sekitar hotel itu pun juga telah dipenuhi oleh ratusan zombie. Di sana Kencho mengatakan bahwa ia mungkin tak bisa bertahan hidup lebih lama lagi karena ia sudah kehabisan persediaan makanan, bahkan persediaan minumannya juga tersisa sangat sedikit. Tetapi Akira justru mengatakan bahwa Kencho tak perlu khawatir lagi karena ia akan segera berangkat ke sana untuk menyelamatkan dirinya. Dengan mengendarai moge Harley Davidson miliknya, Akira pun mencoba pergi menuju ke tempat Kencho sambil menghindari beberapa zombie yang mencoba menghalangi dirinya. Singkat cerita, setelah Akira tiba di Kabukicho, yaitu tempat di mana Kencho berada, ia menyadari bahwa zombie yang ada di sana ternyata jauh lebih banyak dari yang ia perkirakan. Namun meski begitu, Akira tampaknya telah belajar dari apa yang dilakukan oleh Shizuka sebelumnya, yaitu cara memancing perhatian para zombie dengan menggunakan sebuah speaker. Lalu ketika para zombie itu lengah, tanpa berlama-lama Akira pun langsung berlari menuju ke tempat Kencho. Tetapi karena di sana ternyata masih ada banyak sekali zombie, Akira akhirnya tak punya pilihan lain selain menggunakan jurus American Football miliknya untuk menghindari para zombie tersebut. Di sisi lain, Kencho yang sangat ketakutan tiba-tiba mulai memikirkan tentang masa lalunya, yaitu saat dirinya gagal melemparkan bola dan membuat timnya kalah dalam turnamen rugby antar universitas. Hal itu membuat dirinya merasa sangat menyesal, bahkan ia juga berharap ia bisa meminta maaf pada Akira, karena jika saja mereka bisa memenangkan turnamen itu, Akira pasti menjadi lebih terkenal dan tak perlu bekerja di perusahaan gelap yang selama ini membuat dirinya menjadi sangat tertekan. Lalu saat Kencho sudah pasrah dengan hidupnya, tanpa disadari entah mengapa seluruh zombie yang ada di sana tiba-tiba saja menghilang, dan ternyata Akira lah yang sudah memancing para zombie tersebut, hingga ia akhirnya berhasil menemukan keberadaan Kencho. Akira kemudian mencoba meminta maaf karena ia dulu tak mempedulikan perkataan Kencho yang menyuruhnya untuk keluar dari perusahaan gelap, sementara Kencho juga meminta maaf pada Akira karena dirinya lah yang sudah membuat masa depan Akira menjadi suram. Sayangnya, suara mereka berdua ternyata terlalu keras yang mana hal itu membuat para zombie mulai berdatangan. Namun untungnya mereka berdua berhasil kabur dari serangan para zombie itu. Singkat cerita, setelah mereka berhasil menyelamatkan diri dari kejaran para zombie, Kencho pun memberikan hadiah istimewa pada Akira berupa hidangan makan malam yang sangat lezat, karena selama ini Kencho memang sangat ahli dalam hal memasak. Tanpa berlama-lama, mereka berdua pun langsung menikmati makan malam itu bersama-sama sambil menceritakan tentang pengalaman hidup mereka setelah mereka lulus dari universitas. Di sana, Akira memberitahukan pada Kencho bahwa ia memiliki sebuah daftar tentang apa saja yang ingin ia lakukan sebelum menjadi zombie. Dan saat ia tahu bahwa Akira ternyata menganggap dirinya sebagai seorang sahabat, Kencho pun memutuskan untuk membantu Akira dalam menyelesaikan daftar tersebut. Bahkan ia juga sangat yakin bahwa Akira bisa menyelamatkan banyak orang dari wabah zombie ini. Saat Akira mendengar perkataan Kencho tentang menyelamatkan banyak orang, ia pun sadar bahwa sejak kecil ia memiliki sebuah impian untuk menjadi seorang pahlawan super yang dapat menyelamatkan banyak orang, sehingga ia langsung menuliskan hal itu ke dalam buku miliknya.
Namun meski begitu, Kencho memperingatkan pada Akira agar ia tak mencoba hal-hal aneh, seperti melompat dari atas gedung ataupun menerobos para zombie sendirian, karena ia bukanlah seorang Superman maupun Spider-Man yang memiliki kekuatan super. Singkat cerita, pada hari ke-6 setelah wabah zombie menyebar ke seluruh dunia, Kencho menyarankan pada Akira agar mereka segera keluar dari kota Tokyo, karena kota itu merupakan salah satu kota terpadat di dunia, sehingga nantinya mereka pasti akan kesulitan jika tiba-tiba ribuan zombie datang dan mencoba menyerang mereka. Mendengar hal itu, Akira mengatakan bahwa ia ingin pergi ke suatu tempat terlebih dahulu, yaitu Aquarium Marine Paradise yang ada di distrik Ibaraki, karena ia ingin mengambil sebuah kostum selam yang terbuat dari bahan baja super ringan yang bisa menahan gigitan hiu. Dengan menggunakan kostum tersebut, ia bisa lebih mudah menjadi seorang pahlawan dalam melawan para zombie, dan ia pun tak perlu khawatir lagi jika para zombie itu menggigit dirinya saat ia sedang menyelamatkan orang lain. Sebelum mereka berangkat ke sana, Akira mengatakan bahwa mereka harus mempersiapkan beberapa persediaan terlebih dahulu, dan Kencho pun menyarankan agar mereka pergi ke gang sebelah, karena di sana ada sebuah toko yang menjual berbagai macam barang, termasuk persediaan makanan. Di tengah perjalanan, Akira sempat melihat sebuah truk camping yang mana hal itu membuat dirinya sangat senang, karena berlibur menggunakan mobil itu merupakan salah satu keinginan yang sudah ia tulis di dalam daftar miliknya. Meski begitu, Kencho menyuruh Akira untuk mengambil persediaan terlebih dahulu karena di sekitar sana masih banyak sekali zombie yang bisa menyerang mereka kapan saja. Lalu saat mereka hendak masuk ke dalam salah satu toko, tiba-tiba terlihat ada sebuah bis berisi banyak orang yang dihadang oleh para zombie, hingga membuat orang-orang itu pun berhamburan kemana-mana untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Akira kemudian menyuruh beberapa orang untuk ikut bersama mereka, dan tak hanya itu, ia juga sempat melihat Shizuka yang mencoba bertahan dari serangan para zombie, sehingga Akira pun menyuruh Shizuka untuk segera masuk ke dalam toko sebelum para zombie itu menangkap mereka. Pada akhirnya, mereka berhasil menyelamatkan diri dari serangan para zombie, tetapi sayangnya mereka harus bisa bertahan hidup di dalam toko tersebut sambil menunggu hingga para zombie yang ada di luar sana pergi, lalu film pun bersambung. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.